Bapak saya keturunan Ampun. Mama saya keturunan Cu. Jadi yang bilang jangan ngaku Aceh lah kalau udah Kristen. Emang kenapa? Memang saya orang Aceh, kenapa nggak boleh? Apa saya harus mengaku saya orang Eropa sana? Saya memang di Aceh, nenek moyang saya orang Aceh, semua Aceh. Kenapa yang situ yang sibuk kan? Itu. Iya, benar sekali. Dan banyak juga yang Kenapa maki-maki. suku yang sibuk? Kenapa kalian yang sibuk? Saya Kacut. Kenapa? Saya saja Kacut. Sudah 11 tahun ya. Sudah 11 tahun saya masuk Kristen. Masih dicaci maki. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Yehovah, bagian saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bagaimana ada seorang muslimah ya, orang Aceh, tapi sekarang sudah murtad, sudah percaya kepada Yesus dan sudah bertobat, lahir baru di dalam Kristus Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu Kak Cut Mita pernah naik di live-nya Bang Edis TV. Oleh banyak penonton, terutama sekali dari Aceh, mereka meragukan keacehan daripada Kak Cut Mita. Ya biasa Bapak Ibu ya, jangankan Kak Cut Mita, saya saja yang jelas-jelas orang Aceh dan semua orang tahu, mereka tidak mengaku lagi kalau saya orang Aceh karena sudah murtad. Begitu juga murtadin-murtadin yang lain. Yang khususnya yang dari Aceh, mereka mengatakan orang yang sudah murtad tidak boleh lagi menyandang nama Aceh. Tidak sah lagi menjadi orang Aceh. Dan Aceh tidak akan mengakui lagi setiap orang Aceh yang murtad. Nah, Bapak Ibu, Kak Cut Mita klarifikasi di live kita. Ya, tadi sore saya live dan beliau masuk sebentar. Beliau berkata hanya ada waktu sebentar untuk mengklarifikasi bahwa saya ini benar-benar orang Aceh katanya. Nah Bapak Ibu, begitu Kak Cut Mita hadir di live kita, orang Aceh langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk saudaraku. Saya selalu berkata ya, ketika mereka ngamuk, saya berkata kepada mereka Bapak Ibu, itu adalah cerminan saya dulu. Sebelum saya bertobat, sebelum saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya juga sama seperti mereka. Saya menghina setiap orang Kristen, setiap orang murtad saya hina. Bahkan ketika ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, saya hina. Saya mengatakan itu bukan orang Aceh karena tidak mungkin orang Aceh itu murtad. Karena orang Aceh dididik dengan Islam yang sangat taat. Ya, dari kecil sudah dididik. Bahkan saya diantarkan ke pondok pesantren oleh mama saya agar saya taat di dalam ajaran Islam. Saya tidak mudah goyah, akidah saya tidak goyah, apalagi meninggalkan Islam, murtad. Nah, tetapi Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan yang memilih, saya harus ulang-ulang, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa mencegah orang untuk datang kepada Yesus. Ya, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Karena Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kami orang Aceh tidak mampu memilih Kristus, tidak mampu memilih Yesus. Kami sudah pikirkan matang-matang kalau kami murtad, kami percaya kepada Yesus, kami akan diusir. Kami dihina, kami akan diancam, kami akan diolok-olok, kami tidak diakui lagi. Tapi karena Yesus yang memilih, kami diberikan kemampuan untuk bertahan. Ya, kami diberikan kemampuan untuk bertahan dan kami benar-benar dihiburkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Siapa yang bertahan sampai akhir, orang itu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Akan mendapatkan mahkota kekal. Maka dari itu saudaraku, Alkitab itu adalah penghiburan bagi kami para murtadin. Kami dihiburkan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka saya selalu mengajak orang-orang yang baru percaya kepada Yesus supaya jangan jemu-jemu membaca Alkitab. Ya, Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena hanya dengan kita membaca Alkitab, hidup kita diubahkan. Kita diubahkan karena baca Alkitab. Ini saudaraku. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jalannya diskusi? Ya, bagaimana klarifikasi daripada Kak Cut Mita? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini sudah banyak sekali orang Aceh yang bertobat. Ada yang sudah ketahuan dan ada yang sangat banyak yang tidak ketahuan dan kita tidak mempublikasikan. Kita masih membina orang-orang Aceh yang sudah bertobat yang belum kita publikasikan supaya mereka menjadi penuai. Mereka menjadi penginjil, mereka bisa bersaksi dan mereka bisa
kemanapun pergi bebas Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kalau mereka sudah murtad. Inilah orang-orang yang lagi kita persiapkan saudaraku. Nah, terima kasih saya juga ucapkan kepada saudara yang selalu mendukung kami, ya, yang selalu mensupport kami, yang selalu mendoakan, dan saudara tidak jemu-jemu juga memberikan nasihat kepada kami. Saudara juga selalu menguatkan iman percaya kami, ya Bapak Ibu. Karena kami adalah orang-orang yang datang belakangan, saudaraku. Perlu saudara kuatkan, perlu saudara bina, perlu saudara nasehatin. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama. Jakartanya dong ka lancar lah talon wow Jakarta. Karena nagabungan anak Aceh nan ka lancar bahasa Aceh di Jakarta no. Lon mentang teman Kristen tahun Ya, 2000. nah ini teman-teman. Oke, Kacut, ngomong bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia supaya orang-orang bisa tahu. Ini Bapak Ibu, Kacut kita ini pernah naik di tempat Bang Edis TV. Jadi ketika Kacut minta naik di Bang Edis TV, banyak orang Aceh bilang ini bukan orang Aceh, ya. Nah, jadi malam ini Kacut ingin klarifikasi bahwa beliau putri Aceh asli. Orang Aceh yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, bapak saya itu keturunan Ampun, mama saya keturunan Cip. Iya, bapak saya keturunan Ampun, mama saya keturunan Cip. Jadi yang bilang jangan ngaku Aceh lah kalau udah Kristen. Emang kenapa? Memang saya orang Aceh, kenapa nggak boleh? Apa saya harus mengaku saya orang Eropa sana? Saya memang di Aceh, nenek moyang saya orang Aceh, semua Aceh. Kenapa yang situ yang sibuk kan? Itu. Iya, benar sekali. Dan banyak juga yang maki-maki. Kenapa suku yang sibuk? Ya? Kenapa kalian yang sibuk? Saya Kacut. Kenapa? Saya saja Kacut, sudah 11 tahun ya. Sudah 11 tahun saya masuk Kristen, masih dicaci maki. Jadi mereka berharap saya kembali Umaidulil Islam, kembali ke agama Islam. Itu yang mereka inginkan. Saya berkata bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Ngapain kembali orang sudah tahu jalan yang benar? Mau kembali lagi ke jurang. Istilahnya kita sudah naik dari jurang, mau lompat lagi ke jurang. Kayak gitu. Nanti pajan-pajan kapan-kapan aku mau bikin live sendiri karena sudah itu mau bikin kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Banyak sekali, ada beberapa kesaksian luar biasa tentang Tuhan Yesus. Nanti saya mau bikin live kapan-kapan. Amin. Kalau lagi nggak sibuk, karena kan sekarang silakan dibikin nanti. Ya. Nanti Kacut kalau bikin live undang kita supaya kita bisa masuk, kita bisa bersaksi juga sama-sama bersaksi, ya. Pasti. Karena aku cari waktu dulu karena memang aku kan sibuk di luar, soalnya bukan di Indonesia, jadi aku sibuk sekali. Nggak ada waktu. Oke, siap. Nanti lah. Ada lagi yang mau sampaikan? Ada waktu. Ya, aku pesan aja ya orang Aceh itu. Oke, baik. Kak Aceh, kakak, abang-abang, betat galak memaki, betat galak memaki. Karena hanaget tanya temu memaki go. Gak baik memaki orang lain. Itu menampakkan bahwa ajarannya ya seperti itu kan. Kalau lihat orang kita, orang Kristen mau dimaki kek, mau ngapain kek, mereka santai aja, nggak ada bikin sakit hati karena memang tidak bikin sakit hati. Karena tahu mereka yang memaki itu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kayak gitu. Coba kalau kalian udah jadi Kristen pasti menyesal seumur hidup kalian. Oh, kenapa nggak dari dulu ya saya tahu tentang Tuhan Yesus. Ternyata bersama Tuhan Yesus luar biasa. Dan hidupmu pun tidak khawatir mati besok gitu. Nggak khawatir. Kalau kamu punya janji dengan Tuhan Yesus, kamu akan tahu itu semuanya. Begitu.
Bang Fendi, kasih nanti Oke, mengganggu. Lon pindah. Get Kacut. Makasih Bang. Lebih lo na. Get, saya sampai Kacut, Be. Get, Oke, terima kasih Tuhan banyak. berkati. Get. Terima kasih sama-sama yuk. Amin, Tuhan berkati. Shalom. Banyak orang Aceh ya. Ada orang Aceh yang sudah terang-terangan ya. Ada orang Aceh yang masih sembunyi-sembunyi. Nah, yang paling banyak orang Aceh yang masih sembunyi-sembunyi. Yang pertama, kita tidak mau mempublikasikan. Karena kita persiapkan orang Aceh yang sudah bertobat, yang sudah terima Yesus, kita persiapkan menjadi penginjil. Ya, kita persiapkan mereka yang sudah percaya kepada Yesus supaya mereka jadi penginjil. Jadi kami bicara dengan orang Aceh yang sudah masuk Kristen yang belum kami publikasikan itu lewat belakang, lewat telepon. Nah, kita kuatkan mereka supaya iman mereka bertumbuh semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita kuatkan iman mereka sehingga mereka suatu hari menjadi penuai, supaya mereka menjadi saksinya Kristus, supaya mereka bisa memberitakan Injil. Kalau mereka sudah kita publikasikan, mereka tidak bisa lagi bebas pulang pergi ke Aceh, tidak bisa lagi bebas tinggal di Aceh. Orang yang kelihatan seperti saya, Dedi Saputra, Bang Andika, ada Andika satu lagi, ada Kacut Fitri, ada Kacut Mona, ada Bapak Pendeta Aliuddin Ben Zainul Abidin, ada Bang Ismet di Medan, ada Bang Putih, ya, dan ada Aceh-Aceh yang lain. Nah, itu sudah siap. Kami sudah siap secara mental, secara apapun kami sudah siap. Siap dalam ancaman, siap dihina, siap diolok-olok, siap dicaci maki. Tapi orang-orang yang belum siap, yang baru percaya, itu kita perkuatkan mereka lewat belakang. Kita tidak mau mempublikasikan, saudaraku. Ya, inilah tujuan kita semuanya. Nah, ini dia, jangan marah-marah. Lihat orang Aceh murtad marah. Apa marah-marah? Lawan saya dengan tangan kosong, jangan main senjata. Kan? Apa ini? Lawan saya dengan tangan kosong, jangan main senjata. Apa ini, Bapak Ibu? Apa tujuannya? Itulah kekristenan. Alkitab mengajarkan kami kasih yang nyata. Ya, kasih yang benar-benar kasih. Kami ditanamkan kasih. Kami harus tinggal di dalam kasih. Wajib tinggal di dalam kasih. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang engkau mengasihi apabila engkau dikasih. Bukan. Apabila engkau dibenci, engkau harus mengasihi. Dihina, engkau harus mengasihi. Diancam, engkau harus mengasihi. Diolok-olok, engkau harus mengasihi. Ini kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan pakai tangan kosong. Diajarkan kamu harus berantem. Ketika agamamu dihina, kamu harus berantem. Ketika imanmu dihina, Tuhanmu dihina, kamu harus berjihad. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan kami bagaimana cara berjihad, bagaimana cara melawan, bagaimana cara berperang, bagaimana cara berdiri di saf paling depan teriak nama Tuhan, lalu kita rela mati demi agama, demi Tuhan, demi Nabi, demi kitab, demi Rasul. Enggak diajarkan. Ya, kita diajarkan bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan. Diajarkan bagaimana kita menjadi berkat. Diajarkan bagaimana kita menjadi terang. Diajarkan bagaimana kita menjadi garam. Ini kita diajarkan. Makanya tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab, kamu harus berjihad di jalan Tuhan.
Kamu harus berjihad di jalan Yesus. Harus berjihad di dalam Kristus. Enggak disuruh. Ampuni, kasihi, doakan, berkati. Ini yang diajarkan. Ada orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya itu pasti diubahkan. Pasti. Kelihatan sekali. Ya. Orang Kristen itu sangat kelihatan. Kemanapun orang itu pergi, sangat kelihatan kalau orang itu orang Kristen. Sangat kelihatan. Mau tinggal di manapun, orang Kristen itu pasti kelihatan. Saya pernah tinggal di daerah, di Kota Malang, Bapak Ibu ya. Berapa bulan ya kita tinggal di Kota Malang ya? 6 bulan. Kami pernah tinggal, Bapak Ibu ya, di Kota Malang 6 bulan. Di sebuah perumahan lewat Gorken Aro. Nah, kami waktu itu sempat beli rumah di sana, di Malang ya. Di Malang kita ada beli rumah lewat Gorken Aro, Kota Malang. Di desa itu, di perumahan itu, Bapak Ibu, satu-satunya orang Kristen itu kami. Yang lain orang Jawa sama orang Madura. Tapi mereka sangat mengasihi kami. Kenapa? Karena mereka melihat buah. Ya, mereka melihat hidup kami, mereka lihat sikap kami, saudaraku. Mereka melihat tutur kata kami. Memang kami dianggap kafir, tapi kalau ada apa-apa, mereka datang ke tempat kami. Entah minta bantuan, entah minta nasihat, entah sharing. Sering sekali. Jadi luar biasa orang Kristen kemanapun pergi, dimanapun berada, dimanapun tinggal, kelihatan. Karena yang dikedepankan sama orang Kristen itu bukan ego, tetapi kasih. Ya, kasih yang dikedepankan. Luar biasa. Oh, terputus. Oke. Ini Khalid Karim, mirip babi ya, tidak masalah. Mau mirip babi, mau mirip apapun tidak masalah. Saya tidak tiap hari ya, saya tidak pernah mempermasalahkan, karena ketika saya melihat komentar-komentar seperti ini, itu saya terbayang-bayang, saya teringat ya. Saya dulu sebelum percaya kepada Yesus, persis seperti kalian. Tiap melihat orang Kristen bawaannya marah-marah. Saya menghina orang Kristen, saya mencaci maki orang Kristen. Itu terus kerjaan saya. Sekarang saya dicaci maki, saya dihina, saya diancam. Jadi ketika saya melihat komentar-komentar seperti ini, itu saya melihat cerminan. Seperti saya melihat cermin, saya melihat diri saya sendiri. Dulu saya seperti kalian sebelum saya bertobat. Tapi saya diubahkan setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Wow. Halo ke Alfa dan Omega. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kak Rani, emang mirip kamu, benar. Mirip sekali. Mirip saja ya, mirip saja dilihat Bapak Ibu, apalagi kalau mirip pangeran. Wow. Kalau mirip pangeran itu dilihat terus. Oke Bapak Ibu, ini sudah cukup ya, ini sudah jam 19.40, saya mau mandi dulu karena baru selesai olahraga. Terima kasih, tetap kuat di dalam Tuhan, jaga hati kita, jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam Tuhan. Ya, di akhir video saya tidak pernah jemu-jemu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki Bapak Ibu ya. Aki ini artinya, ini Aki yang besar nih ya. Saya ambil Aki yang besar. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah itu kalau Aki. Kalau Aceh apa Bang Pendi? Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Aceh apa? Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Aki,
Aku kabarkan Injil keselamatan. PNS, pegawai negeri surga. Haleluya. Halo, halo.